Cirebon. Adiknya yang dapat kabar duluan. Saya kayak nggak yakin anak saya nggak ada di situ. Kayak mimpi aja. Bom meledak barusan. Indonesia kembali menjadi sasaran kejam para teroris yang telah mengusik keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia. Rabu malam tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 9 malam, di kawasan Kampung Melayu, ledakan pertama terjadi di toilet umum Terminal Kampung Melayu. Lalu disusul dengan ledakan kedua yang masih berlokasi yang sama. Pelaku melakukan bom tersebut untuk membuat suasana panik. Jumlah korban tewas berjumlah 5 orang termasuk pelaku dan 11 lainnya korban luka. Di antara korban tewas ada 3 anggota kepolisian yang menjadi korban. Dan salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kisah korban bernama Bribtu Taufan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik. Nah, hari ini aku ada rencana ingin bertemu dengan keluarga dari korban pemboman yang baru saja terjadi di kota Jakarta ini. Nah, ternyata sebelum sampai ke tujuan, pas banget lagi melewati Terminal Kampung Melayu. Jadi aku memutuskan untuk turun dulu untuk melihat sendiri seperti apa sih kejadian dan bagaimana hal naas tersebut di malam yang begitu menyedihkan terjadi. Jadi aku pengen lihat sendiri dan aku berharap teman-teman akan mengikuti cerita Dewi Sandra. Oh, ternyata ini tempat di mana bom pertama meledak. Ini di WC terminal. Dan sekarang kalau aku lihat sendiri, asli ya, atapnya udah hancur. Temboknya juga hancur juga ya. That's a pretty big bomb, kebayang. Dan sebenarnya waktu malam ini terjadi, aku lagi di rumah, tiba-tiba berita masalah bom Kampung Melayu muncul. And I was like, apalagi, dan suka kesel banget. Dan sekarang lihat dengan mata kepala sendiri, this is so sad. Ini sangat menyedihkan dan aku berharap udah nggak ada lagi pemboman apapun, apalagi sekarang mau menjelang Lebaran, menjelang hari yang harusnya dimana kita menyebarkan cinta dan bukan kebencian. Dan disitulah terjadi bom kedua yang memakan begitu banyak korban. Ini shelter busway dan kalau nggak salah sempet tersebar juga ya foto-foto yang begitu menyeramkan. Pokoknya nggak banget deh melihat tubuh, bagian-bagian tubuh yang berceceran di mana-mana, darah. It's just so sad dan aku nggak kebayang untuk menjadi keluarga dari korban yang tentunya tidak berdosa sama sekali, bagaimana perasaannya. Oleh karena itu sekarang aku mau ketemu sama keluarga korban. Almarhum Bribda Taufan Tsunami adalah anggota kepolisian Unit 1 Pleton 4 Sabhara Polda Metro Jaya. Taufan lahir di Surabaya 20 Juli 1994. Di usianya yang tergolong muda, yakni 23 tahun, ia harus meninggalkan keluarganya, kerabat, dan juga pendidikannya yang tinggal 2 semester lagi. Diketahui pada malam itu, ia sedang bertugas menjaga keamanan pawai obor di kawasan Terminal Kampung Melayu. Dan menurut beberapa para saksi mengatakan Taufan berada di dekat pelaku bom tersebut. Namun dirinya tidak menyadari bahwa orang tersebutlah yang akan meledakkan bomnya. Tubuh Taufan terpental dan meninggal seketika di tempat. Pribadi Taufan dikenal selalu ceria dan ramah, dan pribadinya yang hangat membuat saya ingin mengetahui sosok Taufan lebih dekat lagi. Waalaikumsalam.
sayanya ini tobat. Baru. Alhamdulillah baik. Mohon doanya Ibu. Iya. Abah, Umi, maaf ya kalau aku tanya-tanya soal almarhum. Tapi karena aku nggak kenal dengan sosok beliau, aku ingin tanya sebenarnya almarhum ini sifatnya seperti apa, pribadinya seperti apa di mata Umi dan Abi. Kalau di mata saya sebagai uminya, saya tahu kelebihan-kelebihan anak saya. Dan saya juga tahu kekurangan-kekurangan anak saya. Tapi di mata saya itu dia banyak lebihnya sama kurangnya. Contohnya apa, Umi? Dalam bidang apapun, memang saya punya laki-laki dua. Satu bapaknya, satu dia. Yang satu sebagai tongkat saya, yang satu sebagai peredam saya. Dia itu sangat peredam untuk saya. Tidak ada kata-kata pun sehari yang nyakitin saya. Tidak ada. Kalau almarhum paling dekat sama siapa? Sama saya. Kayaknya semua badan dia, jiwa dia itu untuk saya. Awalnya almarhum ini ingin masuk ke kepolisian ini karena saran dari Umi atau dari Abah? Kalau ceritanya sih dari SMP, SMA kelas 1, itu cita-citanya pengen jadi dokter hewan. Dia sama hewan sangat sayang. Karena dia masuk di Semun 11 itu kalangan Polri, sehingga dia teman-temannya anaknya anggota semua. Dia kalau pulang sekolah bermain ke rumah temannya, dia mungkin ada sosok yang diidolakan di situ. Makanya dia ngomong ke saya, Umi, nanti kalau saya lulus saya udah masuk polisi aja. Nah, kenapa? Enggak, polisi itu hebat. Polisi itu penolong. Iya, cuman saya iyain aja, namanya masih kelas 2. Setelah kelas 3, bener keke dia. Umi, aku mau tahu sebenarnya bagaimana kronologis malam itu. Untuk itu pertama kali saya mendengar itu, saya nggak hancur. Karena dia jam 7 masih nelpon saya. Jam 7 malam itu dia Iya, telepon sama ponakannya. ngobrolin apa, Umi? Tanya lagi ngapain. Saya ngomong Seperti biasanya. iya, lagi duduk-duduk. Kamu lagi ngapain? Saya lagi di kantor. Saya juga lagi duduk-duduk. Ntar kalau pulang pingin apa? Keponakannya, duren dong Mas. Iya, tungguin ya jam 1. Jam 1 malam katanya dia akan pulang bawa Iya. duren, pulang khusus untuk Umi. Iya, gitu. Terus jam 8, habis telepon saya itu, sebentar lagi dia nelpon adiknya. Den, tolong saya beliin sate. Saya udah lapar. Sebentar lagi saya pulang. Keluarlah adiknya untuk beli sate. Ya udah, setelah itu saya rebahan. Adiknya yang dapat kabar duluan. Saya kayak nggak yakin anak saya nggak ada di situ. Anak saya ada di kantor. Bener, saya nggak istilahnya Nggak kena ya? enggak. Pokoknya logikanya adalah Kantor. dia di tempat lain. Iya. Baru saya jalan setelah depan rumah sakit, itu kayaknya astagfirullahaladzim, beneran. Saya tetap ke rumah sakit. Ke rumah Meskipun sakit, saya ada di sisi dia, kayak mimpi aja.